Just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah. Nama saya Ada Syafira, program studinya manajemen. Saya Rani Wita Sari, program studinya di manajemen. Saya Aisyah Masrul, Pak, program studi manajemen. Saya Yudha Fakrina dari manajemen. Jadi ini tujuan kami untuk mewawancarai Bapak itu rencananya. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak dulu, dari mana Bapak, dari cabang Muhammadiyah mana? Nama saya Ahyar. Nah, saya asli di sini. Lahir tahun 55, berarti udah hampir 70 umur ya. Tua nih. Jadi mengenai Perserikatan Muhammadiyah di sini ini menurut data yang sudah kami dapati, sudah ada data di sini tahun 1935 termasuk, tapi 10 tahun sebelum merdeka Muhammadiyah itu sudah masuk di sini. Dan kemudian awalnya dulu berada di Penyasawan, dari Ku, Mangkinang, Kampar. Iya, belum pulang. Aisyah tahu Aisyah. Sebut aja nama Ya. Bapak. Nama saya adalah Akmal. Hari ini menjabat diamanahkan menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah. Oh, Jadi SD yang tadi. ini merupakan salah satu murid, tapi tidak tahu berapa lama, saya tidak tahu ngajar. 2 tahun. 2 tahun juga. Kemudian kalau mengkaji tentang Muhammadiyah, saya adalah biologis dari Muhammadiyah. Saya sekolah di Muhammadiyah dari TK Aisyah, SD Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Di saat itu Umri belum ada, makanya saya kuliah di UIN. Wah, dia seperti itu. Kalau adalah Umri di saat itu, saya masuk Umri. Gitu. Muhammadiyah. Di organisasi Perserikatan Muhammadiyah itu sejak dahulu tahun 1994 atau 92, saya lupa. Saya sudah dibawa oleh tokoh-tokoh termasuk Bapak untuk berbagi ilmu untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah, ya kan? Tahun 94 atau 92 saya lupa. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan Muhammadiyah itu di berbagai macam acara. Jadi saya ini kalau berbicara Muhammadiyah, saya tak canggung lagi. Gitu. Saya pernah mengikuti kegiatan yang ada yang dibuat melalui IPM dulu, Ikatan Pelajar kan, Pelajar Muhammadiyah, dulu IRM namanya. Nah, saya ikuti semua itu. Insya Allah sampai hari ini saya tetap qanaat, ya kan, istiqomah untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah itu. Namun perlu kita ketahui, walaupun saya di sini, tetapi saya seorang aparatur sipil negara, saya tetap patuh terhadap itu. Saya tidak akan pula lari dari itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah tercapai selama Bapak dan menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah atau bergabung dalam pimpinan cabang Muhammadiyah? Tanyalah. Untuk sementara semenjak tahun 2015 sampai 2020 itu kami hanya melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan, yang dipelopori oleh pimpinan cabang yang terdahulu. Artinya waktu itu sudah ada TK, PAUD, SD, MTS. Namun dalam periode sekarang adanya desakan dari masyarakat dan juga banyaknya usulan-usulan, maka tahun 2022 kemarin itu diadakan pondok pesantren
MBS Muhammadiyah Boarding School Ahmad Dahlan. Itu yang sekarang sudah jalan 3 tahun, sudah mulai berjalan. Ya, dan digabungkan di situ Madrasah Sanawiyah dengan Madrasah Aliyah. Itulah yang pertama yang masih. Bagaimana pandangan Bapak terhadap prinsip dan ajaran Islam yang ada di dalam Muhammadiyah ini? Kalau kita berbicara masalah prinsip, Muhammadiyah itu ada orang mengatakan bahwasanya ada Islam Muhammadiyah, tetapi mereka itu tidak tahu apa itu Muhammadiyah, dan mereka menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu adalah sebuah agama yang mereka mengatakan bahwa di dalam pemikirannya itu adalah sebuah aliran yang baru. Tetapi pada prinsipnya Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi, sebuah persyarikatan yang sudah berdiri tahun 1912 itu merupakan adalah sebuah fondasi dasar untuk mengembangkan dakwah. Ada berbagai macam dakwah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Pada prinsipnya yang pertama adalah melalui dunia pendidikan. Melalui dunia pendidikan, Muhammadiyah memberikan edukasi kepada masyarakat di milenial sampai masyarakat dewasa lalu usia pada saat sekarang ini, itu mereka diberikan semuanya bahwasanya Muhammadiyah itu bukanlah sebuah agama, tetapi adalah sebuah persyarikatan yang ingin menyempurnakan amal usaha Muhammadiyah itu dan membuat manusia itu menjadi orang yang tahu paham bahwa agama Islam itu seperti ini. Kemudian yang kedua, melalui amal usaha yang disebut dengan rumah sakit. Rumah sakit Muhammadiyah, pada prinsipnya Muhammadiyah itu juga tidak bergerak di bidang dakwah saja, tetapi juga melalui bidang kesehatan. Berapa banyak rumah sakit Muhammadiyah saat sekarang ini yang tersebar luas di Indonesia ini, itu memberikan pelayanan bahwasanya Muhammadiyah itu juga bukan adalah sebuah agama, tetapi adalah sebuah organisasi persyarikatan yang juga membantu manusia dalam bidang kesehatan. Yang ketiga adalah ada persyarikatan Muhammadiyah itu adalah juga bergerak di bidang keilmuan. Hari ini pada prinsipnya Islam pada hari ini sudah banyak melenceng daripada yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Contoh, hari ini sudah banyak orang mengatakan bahwasanya berbagai macam permasalahan yang ada di Al-Quran itu mereka sudah lencengkan. Ya, ada berbagai macam, misalnya kelompok bahwasanya agama Islam itu seperti ini. Mereka tidak lagi percaya bahwasanya misalnya tentang hari azab kubur, hari kiamat, mereka tidak percaya lagi. Karena apa? Karena pola pikir mereka itu sudah dirasuki oleh macam digital ini, mereka tidak bisa saring. Jadi Muhammadiyah pada prinsipnya adalah menyempurnakan semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu, untuk bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bagaimana warga Muhammadiyah itu paham dengan cara bagaimana tata cara bermuamalah baik di dunia maupun di akhirat ini. Kemudian Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang tidak mencampur adukan antara urusan kepentingan politik, ya. Kemudian tidak mencampur adukan urusan Muhammadiyah dengan sebuah kepentingan yang lain. Tetapi warga Muhammadiyah tidak boleh berpolitik dengan tidak membawa embel-embel Muhammadiyah. Bahwasanya Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seperti itu. Bagaimana pengalaman Bapak selama menjalani sebagai pimpinan Muhammadiyah di Kecamatan Tambang? Terserah. Jadi ya sementara dia siap-siap. Kecamatan Tambang ini sebetulnya luas ya.
di sini ada 2 buah cabang. Yang pertama ada cabang Muhammadiyah Tambang 1. Nah, itu letaknya di seberang Sungai Kampar itu. Mulai dari Terantang sampai Aur Sati, sampai Pulau Tengah, sampai Danau Bingkuang, Kuapan. Nah, itu tambang 1, kena luasnya kecamatan. Jadi kita yang di sebelah sini jadinya kecamatan Tambang, tapi tambang 2. Tambang 2 mencakup Desa Goba dan Dusun Pulau Luas. Nah, jadi itulah yang menjadi tempat atau domisili kita di cabang tambang 2. Selama menjadi pimpinan, kendala apa yang pernah Bapak alami? Kendala-kendala itu apapun yang kita usahakan, baik dalam bisnis ataupun segala macam lah kan, nah, itu pasti ada kendala. Namun berkat kita bersama pimpinan cabang, pimpinan Aisyah cabang, pimpinan Muhammadiyah Tambang 2, kemudian pimpinan ranting, segala sesuatu permasalahan itu tentu kita musyawarahkan, kita diskusi bersama kan. Misalnya macam mana membangun pondok pesantren itu karena dananya tidak tersedia kan, nah, tentu kita mintakan sumbangsi masyarakat ya dengan menjalankan proposal dan segala macam. Mudah-mudahan itu sekarang tetap berjalan. Kemudian secara organisasi atau organisatoris itu jelas banyak juga permasalahan ya, tapi mudah-mudahan bisa dengan kerjasama pimpinan semuanya itu bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah. Itu Bapak yang saling membantu ya Pak? Ya, saling membantu. Dari masyarakat. Iya. Yang setiap masjid ada amal usaha, kita masjid ada 4 di sini. Jadi setiap ini itu ada tentang keislaman, kemuhammadiyahan. Di sana diberikan pemahaman secara universal kepada masyarakat. Kemudian juga ada nanti kita mendatangkan pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk memberikan ilmu tentang kemuhammadian dan keislaman kepada masyarakat serta simpatisan daripada Muhammadiyah. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah ada kalanya kita membuat sebuah agenda yang sangat besar, misalnya musjab per 5 tahun itu di situ kita menarik simpatisan itu untuk bahwasanya Muhammadiyah itu bukan saja bergerak di satu bidang tetapi banyak bidang. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat itu melalui semacam sekarang media sosial ya, media sosial juga kita nanti sampaikan melalui grup gitu kan. Jadi artinya di sana masyarakat kita edukasi melalui paham-paham digital 4.0 sekarang. Cukup pertanyaan itu aja yang kami sampaikan ke Bapak. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menjawab pertanyaan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Cukup sekian lah ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat sarjananya ya. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone.